Mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan perjalanan dakwah Al-Qur'an sesuai sunnah Rasul, pada gilirannya nanti dilihat dari prinsip pengulangan sejarah, maka dakwah Quran sesuai sunnah Rasul itu akan menemui satu peristiwa atau satu keadaan lah itu, di mana para pendukungnya diancam, diusir, kecuali mereka kembali kepada tatanan hidup menurut mereka. Nah, nanti akan sedikit kita angkat atau bahas ayatnya, yaitu surat Ibrahim, surat ke-14, ayat ke-13 dan 14. Benar ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina. Ini kalimat kata kerja. Ya kan? Qala. Pasti ada, minimal ada subjek. Selengkapnya kalau dia ada objek berarti ya objeknya yang mana. Di sini subjeknya adalah alladzina kafaru. Berarti mereka yang bersikap negatif terhadap ajaran Allah sesuai sunnah Rasul berkata. Nah, tapi di sini konteks berkatanya ini kalau lihat dari isi perkataannya ini ya. Lanukhrijannakum min ardina. Jadi nanti isi perkataan itu bisa menjadi objek kata kerja gitu. Nah, kalau ada ini kan li itu keterangan tujuan. Perkataan itu ditujukan kepada rasul-rasul mereka. Mereka ini yang atas pilihan julumat gitu, yang bersikap negatif tadi maksudnya. Berarti kita bisa membayangkan ya, Rasul-Rasul datang kepada mereka gitu. Mendakwahkan Al-Qur'an, mendakwakan wahyu. Seperti yang kemarin kan surat Al-An'am ya, yang kita ada bahas kemarin tuh. Ittabi ma uhiya ilaika min rabbika. Jadi ikutilah apa yang diwahyukan. Nah, isi wahyu itu adalah la ilaha illallah. Jadi Rasul kalau lihat dari ayat yang kemarin, Rasul itu membawa dakwah yang substansinya adalah la ilaha illallah gitu kepada mereka. Nah, mereka ini bersikap negatif lalu mengancam gitu. Ancamannya lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina, ya kan? Mereka yang bersikap negatif terhadap ajaran Allah sesuai sunnah Rasul mengancam rasul-rasul mereka. Sungguh benar-benar kami akan mengusir kalian gitu. Sungguh benar-benar kami akan mengusir kalian, ya kan? Kharaja yakhruju khurujan, keluar. Akhraja yukhriju ikhrajan, mengeluarkan atau mengusir. Sungguh benar-benar kami akan mengusir kalian min ardina, dari bumi kekuasaan kami. Kenapa diartikan bumi kekuasaan kami? Ini kan kalau ardun kan bumi. Bumi itu kan milik Allah. Di sini kan kata kepunyaan kan? Kata kepunyaan ardina ini kan kepunyaan. Bumi kami gitu. Bisa diartikan bumi milik kami gitu. Nah, sementara kan faktanya atau datanya bahkan di Quran itu bumi ini milik Allah. Tapi di sini disebut bumi kami, maksudnya bumi orang-orang kafir gitu. Diartikan bumi kekuasaan kami. Karena kan memang Allah mengizinkan innaka minal munzorin. Ya kan? Anzirni, kata iblis kan, ila yaumi yub'atsun. Qala, pembimbingnya menjawab innaka minal munzorin. Itu kan kalau iblis kan qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in.
illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wahai pembimbingku, disebabkan Anda membuat aku ngawur, maka aku benar-benar akan menghiasi laku perbuatan mereka di muka bumi, yaitu benar-benar akan kami bikin ngawur mereka, kecuali yang mukhlasin, ya. Orang-orang yang dimurnikan. Orang dimurnikan itu adalah yang mukhlisin lahudin, yang memurnikan tatanan hidup, yang memurnikan regulasi Islam, begitu. Nah, intinya itu posisinya Allah memberi izin, gitu. Dalam konteks ini berarti memberi izin yang bersikap negatif, berkuasa gitu loh, atau mendominasi, ya, mendominasi bumi ini gitu. Makanya di sini diartikan dari bumi kekuasaan kami. Sungguh benar-benar kami akan mengusir kalian dari bumi kekuasaan kami gitu. Jadi tambahkan kekuasaan gitu. Ya kita menerjemahkan itu nggak sembarangan, dalam arti ada rujukan ayat lainnya, ya. Ada korelasi di ayat-ayat lainnya sehingga kita bisa mengerti bahwa itu bukan bumi milik mereka. Maksud itu bumi kekuasaan. Kan konteks ini ancaman gitu. Lanjut, aula ta'udunna. Au itu bisa atau bisa kecuali. Aula ta'udunna fi millatina. Kecuali kalian benar-benar ada yaudu, ada mana? Ini ya. Ada yaudu audan, kembali. Kecuali kalian benar-benar kembali. Kecuali sungguh kalian benar-benar kembali pada millatina. Millatina itu millatun sama dengan dinun. Milah sama dengan din, sama dengan tadbirun. Tadbir artinya itu pengaturan atau regulasi. Kalau dilihat di kamus sinonim, pengaturan itu artinya sama dengan penataan. Pengaturan, penataan kalau dalam bahasa Inggris itu regulation. Diserap oleh bahasa Indonesia menjadi regulasi. Pengaturan atau regulasi jadinya. Itu arti milah, ya, milah, din, tadbir. Itu di kamus begitu artinya, pengaturan. Milah itu din itu tadbir gitu. Dabbaro yudabbiru tadbiron. Artinya pengaturan atau regulasi. Kecuali kalian benar-benar kalian kembali ke atau pada regulasi hidup menurut kami gitu. Menurut kebijakan kami. Jadi di sini kalau kita lihat ayat-ayat yang lain lebih luas lagi, nahnuknya di sini, aladina kafaru di sini merujuk kepada suroka nanti itu. Pentolan-pentolan. Karena mereka yang membuat kebijakan gitu. Membuat regulasi, ya kan? Membuat regulasi selain Allah gitu maksudnya. Itulah suroka atau arbaban min dunillah atau asnam, banyak istilahnya dalam Quran itu. Intinya si pembuat kebijakan selain Allah, ya. Gitu. Ulangi coba. Wa qala allazina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina. Yaitu mereka yang bersikap negatif terhadap ajaran Allah sesuai sunnah Rasul mengancam, jadi mengancam kan? Karena ada ancaman di sini. Konteksnya, secara bahasa ia berkata mengancam, sungguh ini ancamannya kan? Mengancam Rasul, mengancam kepada para Rasul mereka. Sungguh benar-benar kami akan mengusir kalian dari bumi kekuasaan kami, kecuali
kalian benar-benar kembali kepada regulasi hidup menurut kebijakan kami gitu. Nah, kalimat selanjutnya ini ancaman dari mereka, ancaman dari Allah. Fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikan nadzalimin. Maka subjeknya ini ya, ini kalimat kata kerja juga. Pembimbing mereka itu kemana? Mereka itu kemana? Fa'auha ilaihim rabbuhum. Maka pembimbing mereka sama mewahyukan kepada mereka. Berarti di sini nih alladzina kafaru ya. Karena kan ancamannya kepada mereka. Di sini pada kalian dalam arti alladzina kafaru. Nih isi ancamannya. Lanuhlikan nadzalimin. Sungguh benar-benar kami akan membinasakan para pelaku zulumat. Sayatin. Jadi yang kufur mengancam mengusir, ya kan? Allah balik ngancam lebih dari mengusir. Jadi membinasakan gitu. Jadi lebih hebat ancamannya gitu. Daripada sekedar mengusir. Membinasakan di situ. Nah, membinasakan di sini juga kita lihat lagi surat atau ayat yang kemarin ya. Ittabi ma'ufa ilika min rabbika. Ya kan? Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rob pembimbingmu, la ilaha illallah tadi. Jadi kan kalau Quran tuh diperas itu kan substansinya cuman la ilaha illallah. Walaupun penjelasannya seluruh Quran, tetapi sebenarnya orientasinya cuma satu, la ilaha illallah gitu. Nah, wahyu itu dalam kaitan dengan ancam-mengancam tadi, Rasul harus mengikuti wahyu. Nah, ini secara data ini kan wahyu ini. Ya kan? Secara data wahyu. Berarti Rasul juga balik mengancam. Kan disuruh ngikutin wahyu. La ilaha illallah. Nah, ini dia Allah pembimbing mereka mewahyukan kepada mereka. Secara data ini kan wahyu. Berarti Rasul juga mengancam. Begitu. Itu satu ya. Yang kedua, cara Allah membinasakan itu bisa ibadah lana, bisa juga dengan junudus samawati wal ard ya. Dengan manusia membinasakannya. Kalau dulu kan Jenderal Abraha itu hancur oleh, sementara kan kaum Quraisy pada waktu itu kan tidak berdaya pada waktu diserang oleh Raja Abraha itu kan tapi justru yang menghajar itu bukannya kaum Quraisy. Jadi dia mengadu domba, Allah itu mengadu domba seperti Persia Baru dan Romawi Timur begitu. Kalau peristiwa Firaun ditenggelamkan di Laut Merah, seperti zaman Nabi Daud, Jalut dikalahkan oleh Talut. Jadi bukan dengan tangan Rasul di situ kan? Perhatiin aja. Membinasakannya itu bukan dengan tangan Rasul. Perhatikan di sejarah-sejarah di Quran itu disebutkan itu. Kalau Ibrahim itu kan dia dengan cara mengutus ya 4 toirun itu, 4 toir ke puncak itu, ke puncak gunung gitu kan, bukit, ya kan. Ini nanti kan ada kaitan dengan kalimat selanjutnya ya, membinasakan sekaligus menempatkan kalian di situ menjadi berkuasa gitu. Itu yang dikatakan mendatangkan kekuasaan. Wa atainahum mulkan aziman. Istilah Qur'annya kan begitu. Jadi membinasakan itu
bisa diartikan begini, mengganti yang lama dengan yang baru begitu. Kalau lihat dari ayat sini ya, caranya itu bisa dengan Junudu Samawati, bisa dengan ibadah lana. Kalau Sulaiman itu kan dengan Ifrit, macam-macam kan. Allah mendatangkan kekuasaan itu dengan cara-cara yang seperti digambarkan dalam Al-Quran. Ayat-ayat itu kan banyak gitu. Nah itu kita jelaskan peristiwa-peristiwanya seperti itu. Dengan begitulah dapat kekuasaan. Yusuf dengan Fir'aun juga kan. Dibikin ekonomi murat-marit, negara segala macam itu kan. Dengan begitu menyerah Fir'aun. Karena menyerah, diberilah kekuasaan itu kepada Yusuf. Itu namanya membinasakan. Jadi kalau kaum Lut dan Ad pakai Junudu Samawati kan, dibenamkan dia. Gitu. Tentara Allah itu meliputi semesta angkasa dan bumi. Semua apa-apa yang ada di langit dan di bumi itu tentara Allah. Jadi ada dua cara gitu maksud saya. Poinnya di situ. Cara Allah membinasakan itu, ibadah lana itu, abdi-abdi kehidupan menurut kami Allah tadi itu enggak terbatas orang-orang mukmin aja. Orang yang bersikap negatif pun bisa itu termasuk iya itu. Ya bisa begitu nanti. Allah mengadu domba antar ibadah lana tadi. Dengan begitu kalimat selanjutnya walanuskinannakumul ardo min ba'dihim. Ya kan? Wa ini sekaligus ya. Sekaligus sungguh benar-benar kami akan menempatkan kalian di permukaan bumi sesudah mereka. Mereka itu kemana? Orang Aladina Kaparu, ya kan? Jadi membinasakan sekaligus menempatkan yang lama. Itu yang kalau kata istilah Bung Karno itu menjebol yang lama sekaligus membangun yang baru. Tapi lagi-lagi caranya itu bukan dengan tangan Rasul sendiri. Cara Allah membinasakan kaum kafir dan menempatkan Rasul menjadi berkuasa di situ bukan dengan tangan Rasul. Dengan tangan siapa? Junudu Samawati dan ibadah lana tadi. Gitu. Ini sekaligus kalau kita lihat di isu-isu di zaman sekarang, banyak kan? Kayak teroris, ya kan? Penegakan syariat Islam dengan cara menteror segala macam itu kan. Itu kan ini bisa menjadi jawaban gitu. Bahwa kalau pengen berkuasa itu jalannya bukan seperti itu maksudnya. Dengan cara apa? Ya Rasul itu berdakwah. Berdakwah dari mulai tepi-tepinya, mengurangi kekuasaan dari tepi-tepinya sampai ke pusat kekuasaan begitu. Dengan berdakwah. Terus amar ma'ruf nahi mungkarnya bagaimana? Ada di situ juga termasuk. Mencegah dan memerintah di situ ada. Walaupun hasilnya tidak tercegah itu soal lain lagi. Tapi memenuhi perintah amar ma'ruf nahi mungkarnya tetap ada gitu. Yaitu dengan cara berdakwah. Seperti Musa dengan Fir'aun yang sudah melampaui batas. Amar ma'ruf nahi mungkarnya apa? Ya datangin dakwah begitu. Bukan dengan bom bunuh diri atau bom Tamrin, Sarinah itu bukan. Berdakwah gitu. Menasehati kekuasaan kalau dia penguasa zolim gitu. Tetap ada. Itu kemarin tadi malam saya diskusi dengan itu. Pendukungnya itu. Yang bom-bom bunuh diri itu. Belajar terus ini tapi nggak pernah tegak syarat Islam segala macam itu. Itu ada prosesnya. Kalau kita mau jejerin penjelasannya itu panjang. Prosesnya mulai dari persiapan belajar, sholat, ya kan, berinfak dan seterusnya, penyebaran dakwah sampai kepada pucuk kekuasaan seperti itu.
Mekanismenya panjang. Dan itu semua dilakukan oleh semua rasul. Semua itu dilakukan oleh semua rasul dalam Al-Quran seperti itu. Jadi nggak ada rasul itu ngumpul pasukan, gempur kekuasaan yang ada itu nggak ada seperti itu. Tapi dengan dakwah, penyebaran dakwah, Quran sesuai sunnah Rasul itu, itulah yang namanya bisa dikatakan mengundang. Ya. Mengundang Allah untuk membinasakan ini. Dengan cara itu tadi, macam-macam, balik lagi ke situ. Yang perang Persia Baru, Romawi Timur, Masyriq wal Maghrib, perang, bisa begitu. Bisa melalui Junudu sama, pokoknya kalau dibagi dua itu Junudu samawati wal ard dan ibadah lana itu. Sampai sini jelas gak ini? Itu gamblang lah kalau saya bilang itu gamblang itu penjelasannya itu. Poin-poinnya. Ya ini. Sekaligus sungguh benar-benar kami akan menempatkan kalian di permukaan bumi sesudah mereka. Itu yang dimaksud dengan wa ataina hum mulkan aziman. Begitu. Jadi bukan Rasul merebut kekuasaan secara politis ya. Jadi secara politis kalau mau pakai istilah politik itu kan pasti orientasinya bicara masalah dominasi, kekuasaan, kan gitu. Cara mukmin berkuasa itu, makanya sering saya pakai istilah itu, kadang-kadang politik Allah. Bukannya kita lagi bermain politik praktis, bukan. Itu masalah pinjem istilah aja. Pinjem istilah politik untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekuasaan Allah itu bukan memerintahkan Rasul untuk merebut kekuasaan gitu. Jadi dia punya politik sendiri. Itu tadi dengan cara Junudu samawati wal ard atau ibadah lana. Begitu. Kadang orang salah paham. Kita menggunakan istilah, pinjem istilah, nuduhnya itu ngebahas-bahas politik. Ngebahas-bahas. Kalau ngaji Quran tuh jangan bahas politik. Politik tuh apa sih politik itu? Fungsi politik tuh bicara apa kalau politik? Bicara kekuasaan, bicara dominasi di situ. Ya kita pinjam aja istilah itu supaya familiar aja. Kan orang banyak bicara, bukan kita sedang ikut politik praktis atau penganut politik tertentu, bukan. Banyak istilah-istilah asing yang kita ini sering terkecoh gitu loh. Dan pernah juga saya bilang sosial budaya. Itu kan istilah asing kan yang sudah diserap oleh bahasa Indonesia. Saya bilang itu soal iman itu. Orang pada marah itu ngomel. Sosial budaya kok masalah iman katanya. Gak ada hubungannya dengan iman. Padahal udah saya jabarin itu. Jadi yang mau diambil substansinya sama nggak terminologi sosial budaya dengan terminologi iman. Substansinya yang kita lihat. Kalau sama substansinya, ketemu koherensinya, ya berarti itu hanya peristilahan yang beda aja. Substansinya sama, begitu. Itu sering kayak begitu. Kita pakai istilah dituduhnya macam-macam. Belajar Quran kok ngurus-ngurusin politik juga. Enggak begitulah. Ya, sekaligus jadi membinasakan sekaligus menempatkan. Itu kalau saya istilahkan itu politik Allah, bingung juga nanti kan. Itu politik Allah begitu. Membinasakannya itu dengan cara tadi itu. Ngadu domba, timur, barat, Masyriq wal Maghrib. Itu perilaku siapa itu? Allah itu. Nah, kita supaya datang peristiwa itu, ya, syaratnya apa? Dakwah, disebarkan ini.
sampai ke tengah kekuasaan begitu. Kenapa harus begitu? Perintahnya begitu. Dan contoh sunnah rasulnya seperti itu. Semua rasul begitu. Nggak ada yang nggak melakukan itu. Kayak ya Ibrahim kepada bapaknya. Walaupun dia bapak sendiri, dakwahin, nasihatin dengan cara yang ma'ruf, kan ada di contoh-contoh di Quran itu. Musa juga kepada bapaknya kan, Firaun kan bapaknya. Ya walaupun bapak angkat. Makan dari bayi dia diurus, popoknya segala macem kan. Sudah gede nasihatin bapaknya kan. Walaupun dia keluh juga ininya, mulutnya kan. Nggak bisa, sulit berkata-kata. Makanya dia minta bantuan dengan Harun, Nabi Harun itu. Banyak cara dalam Al-Quran itu. Jadi bukan dengan bom bunuh diri gitu. Atau ikut politik praktis gitu, bukan. Ya kalaupun itu suruh orang ke sana untuk mendukung kita, jangan kita mendukung mereka. Rasul itu begitu politiknya. Abu Talib, orang musyrik kan, orang kafir kan. Rasul mendukung Abu Talib apa Abu Talib mendukung Rasul? Abu Talib mendukung dakwah Rasul di situ. Jadi yang didominasi Abu Talib oleh Rasul. Terus secara politis penjelasannya begitu. Ini agak rentan kalau pakai istilah politik itu. Politik itu kan masalah dominasi. Siapa yang mendominasi begitu tuh masalah politik begitu. Pengerahan kemampuan, segala daya upaya untuk memanfaatkan, mempengaruhi, menguasai, itu politik gitu. Rezeki itu kan semalam udah saya dibahas kan, rezeki itu segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Jadi jangan alergi maksud saya dengan istilah-istilah yang selama ini dimusuhi, kita angkat kembali supaya tidak dimusuhi gitu maksud saya. Oh ini manfaatin saya aja, iya manfaatin untuk dakwah maksudnya. Istri, anak kita manfaatin, ya kita manfaatin untuk apa? Untuk dakwah. Jadi ada dua segi dalam arti positif, dalam arti negatif. Jangan negatif semua itu namanya memusuhi kata itu, memusuhi istilah itu namanya, atau mendegradasi. Seharusnya posisi positifnya ada jadi ditiadakan, negatif dulu gitu. Itulah pinternya Yahudi ya, membuat ini istilah yang menjadi nggak dipakai lagi. Takut. Kalimat selanjutnya itu kesimpulannya ya. Kesimpulan dari dua ayat ini. Zalika liman khofa maqami wa khofa wa'idi. Itulah kehidupan. Satu perilaku dan pemikiran itu. Bagi siapa yang khofa, ya khofu, khaufan ya. Mana? Khofa ya khofu khaufan, takut. Itulah kehidupan bagi siapa yang takut kepada makomi. Jadi makomi itu objek. Makomi itu dari koma. Ya kumu kauman, qiyamah artinya berdiri tegak. Kata benda al-makomu itu langsung kalau di kamus al-manzilah. Seperti ada di istilah ini kan di surat Yunus ya. Tapi mana zila li ta'lamu ada sinina wal hisab, bentuk jamaknya. Ya kan? Wallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuron wa qaddarahu manazila li ta'lamu ada posisi jadi kedudukan. Posisi bulan dan matahari itu. Itu guna kalian mengetahui kalendrisasi, kalender apa? Ada di sini hitungan tahun dan matematik, hisab perhitungan. Ini bentuk ininya, bentuk mufrad tunggal, al-manzilah kedudukan atau posisi. Jadi di sini itulah kehidupan bagi siapa yang takut
kepada posisi kebijakanku. Jadi bukannya takut kepada, orientasinya bukan kepada fisik Allahnya gitu, tapi pada fungsi Allahnya sebagai pembuat kebijakan atau yang mengajarkan ilmu, ya. Posisi kebijakanku dan takut wa'idi. Wa'idi itu wa'ada ya'idu wa'dan, menjanjikan. Kalau kata Belanda ini wa'idun, alternatif artinya itu at-tawa'uddu, artinya ancaman. Dan takut kepada ancaman laknatku gitu. Kalau ancaman laknatku dibahas lagi panjang lagi gitu nanti. Intinya singkatnya tuh kehidupan nar gitu. Kehidupan jahanam, kehidupan syair itu, wa'id itu. Ini kenapa kasroh? Wa'idi. Ala. Ana. Ya, jadi dia ini majemuk kepunyaan ya. Ancamanku. Ya-nya nggak disebut. Begitu. Kayak ya, kayak begitu. Kalau contoh kalimat bahasa Indonesia itu aku mencintaimu. Kamu kanya dihilangin. Biar ya mu aja kan situ kan. Bukan aku mencintai kamu, tapi aku mencintaimu. Kayaknya itu lebih indah gitu. Dia bermain sastranya di situ dia. Kayak in semua kan. Apa istilahnya? Rima ya. Rima. Kalau un semua, an semua gitu. Keindahan bahasa. Itu ya. Mereka mengancam Allah dengan penurunan ajaran Rasulnya, wahyunya itu mengancam juga. Bahkan ancamannya lebih tinggi lagi, lebih berat lagi ancamannya. Yaitu kebinasaan. Kebinasaan itu, nah cara ini juga mengusir tadi itu kan. Mengusirnya itu juga, lihat di contoh-contoh di ayat lain, enggak selalu dengan ucapan kamu saya usir, enggak begitu. Seperti ini kan ada juga, kami akan mengusir kalian gitu. Tapi dengan sistem juga bisa begitu. Kayak Nabi Yusuf di penjara ya kan, itu kan sistem, bukan yang mengakibatkan dia itu sistem. Kayak Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, terusir kan, sistem jahiliyah yang di sana yang mengusir. Jadi caranya itu harus menurut sunnah Rasul ya dalam menafsirkannya itu. Lihat di pembuktian sunnah Rasulnya, begitu maksud saya. Itu cara mengusir. Ya kayak kita kalau kalau dilihat hubungannya dengan peristiwa sekarang dakwah Al-Quran sesuai sunnah Rasul, sistem yang ada ini kan bisa aja mengusir dakwah Quran sesuai sunnah Rasul. Karena apa? Yaitu tadi belum mendominasi, itu kuncinya. Nah, ketika belum mendominasi, bagaimana caranya supaya bisa mendominasi? Tadi ya sudah dijelaskan panjang lebar kan? Berdakwah lagi. Begitulah. Bagaimana dakwah kalau kita nggak ngerti Quran? Makanya di tingkat pertama ya harus menguasai materinya, materi Qurannya harus kita kuasai dengan belajar tiap hari, begitu. Baru bisa didakwahkan. Kalau dakwah nggak ngerti materi Qurannya, materi dakwahnya, materi dakwah juga gitu. Kalau nggak ngerti bahasanya, konyol juga kan? Makanya prosesnya itu tetap ada gitu. Dan itu harus dilaksanakan bagi yang ini tadi takut, bagi siapa yang takut kepada posisi kebijakanku dan takut kepada ancaman laknatku. Kalau dakwah Quran sesuai sunnah tidak berjalan, ini yang berlaku begitu. Ya kehidupan nar kan nggak ada
yang mau luruskan, musodikonnya itu nggak ada. Seperti itu. Ada pertanyaan dari sampai sini? Ini ayat 13. Jadi kalimat kata kerja itu ya. Kalimat kata kerja, subjeknya alladzina kafaru, objeknya isi perkataan atau isi ancaman. Batas ini ya. Kalimat kata kerja, ini keterangan tujuan. Jadi nanti kalau latihan diganti objeknya harus bisa gitu. Ganti subjek, ganti objek, ganti keterangan tujuannya. Strukturnya itu harus sudah kita pahami supaya nanti apa? Ketika berbahasa Al-Qur'an dengan kosakata yang berbeda, kita tetap pakai strukturnya, struktur dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam Al-Qur'an itu dari segi bahasa. Itulah tujuan kita melatih diri dengan bahasa Al-Qur'an ini ya. Ya, sedikit-sedikit. Kalau nggak ada, kita beralih ke ini ya. Latihan